Bapak Ibu undangan yang berbahagia. Tentunya kita akan langsung saja masuk ke agenda berikutnya, yaitu panel diskusi ketiga dengan tema Ethic and Compliance Challenge for Companies Future. Baik Bapak Ibu, dalam diskusi panel yang pertama ini akan ada beberapa narasumber, yaitu yang pertama adalah Amin Sunaryadi, Komisaris Utama dan Komisaris Independen PT PLN Persero. Dan selanjutnya adalah Francisca Oi, Direktur Kepatuhan Corporate Affairs and Legal PT Bank CIMB Niaga Tbk. Dan selanjutnya adalah Farah George Arat, CIA QIAL Audit and Risk Leader Westpac Australia. Dan selanjutnya adalah Hajime Yoshitake CIA CCSA CFSA CRMA Audit and Supervisory Board Member Taiyo Yuden Co. Ltd. Dan Bapak Ibu sekalian, diskusi panel kita akan dipandu oleh seorang chair yang luar biasa. Beliau menjabat sebagai Governor IIA Indonesia sejak Maret 2021. Dalam kesehariannya, Abdian Syah adalah Associate Director di Deloitte Indonesia. Meraih gelar Master of Business Administration atau MBA dari Universitas Gadjah Mada atau UGM dan gelar Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi dari Universitas Padjadjaran. Saat ini Abi sedang menempuh pendidikan doktor pada bidang manajemen strategik di Universitas Indonesia. Beberapa sertifikasi profesi dimiliki antara lain Certified Internal Auditor atau CIA dan Certification in Audit Committee Practices atau CACP. Baik Bapak Ibu sekalian, langsung saja kita sambut Abdian Syah Prahasto. Yes, oke, great. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu sekalian yang sangat kami hormati. Terima kasih kepada para peserta yang di hari kedua hadir gitu ya, dan juga kepada para pembicara yang sangat baik sekali. Tema yang akan saya bawakan adalah mengenai Ethics and Compliance Challenge for Companies Future. Saya jujur cukup tegang gitu ya, karena terakhir kali saya memandu acara sebesar ini 3 tahun lalu gitu. Nah, salah satu mitigasinya ya supaya nggak tegang, biasanya saya ngasih pantun gitu. Jadi mohon didengarkan ya pantun dari saya. Jika lucu boleh ketawa, itu bisa mengurangi tingkat ketegangan saya gitu ya. Mudah-mudahan nanti acaranya juga lancar. National Conference di Bali. Melepas rindu bersama-sama. Hadirin sekalian selamat pagi. Semoga selalu sehat dan berbahagia. Baik, terima kasih. Jadi tingkat ketegangan saya langsung turun 30% Bapak dan Ibu, terima kasih. Saya dikasih waktu 5 menit untuk memberikan konteks sebelum kita berbicara lebih detail dan mendapatkan insight dari para panelis yang sangat luar biasa. Jadi dari hari kemarin gitu ya, kita telah memahami disrupsi apa saja yang terjadi di dunia. Di antaranya digital, pandemic, geopolitical issues, dan satu lagi adalah pressures untuk comply dengan sustainability. Dari sisi digital, mereka selalu mendisrupsi gitu ya. Tapi COVID pandemi ini telah mempercepat transformasi digital di tempat kerja itu selama 5 hingga 10 tahun. Jadi dipercepat 5 sampai 10 tahun menurut riset Deloitte tahun 2021. Menurut riset SWZD 2022, lebih dari 3/4 bisnis itu mengubah IT strategic plan-nya mereka menjadi lebih digital.
Itu karena pandemi. Lalu dari sisi geopolitikal tidak ada yang menyangka juga adanya perang di Rusia dan Ukraina. Ada yang menganggap itu akan seperti perang biasa saja, tapi ternyata efeknya untuk ekonomi global itu sangat besar sekali. Pak Iwan tadi sudah menyampaikan dengan sangat baik sekali. Menurut Indef di tahun 2022 gitu ya, dengan adanya perang tersebut, pertumbuhan ekonomi dunia yang diramalkan 3,9% akan turun, begitu juga dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Lalu yang terakhir, pressures dari sustainability. Kita bicara contoh environment aja gitu ya, climate change. Yang mana jika kenaikan suhu bumi itu tidak bisa dipertahankan maksimal 1,5 derajat Celcius, maka Jakarta akan tenggelam, Singapura tenggelam, Sydney Opera House akan tenggelam gitu ya. Dengan adanya pressure dari lingkungan eksternal tersebut, organisasi banyak melakukan inisiatif digital, inisiatif ESG, dan inisiatif transformasi lainnya. Tapi ternyata ada riset dari Ethics and Compliance Initiative di tahun 2021 bahwasannya median global untuk jumlah misconduct. Jadi misconduct di organisasi di tahun 2020 itu naik dibandingkan tahun 2019. 33% dibandingkan 5%, itu naik tuh gitu ya. Lalu presentasi misconduct yang melibatkan korupsi menurut ICFE di tahun 2022 itu juga naik menjadi 50% dibandingkan 33% dibandingkan di tahun 2012. Ada satu insight lagi yang menarik Bapak dan Ibu. Milenial, ini generasi yang lahir di antara tahun 81 sampai 96, itu akan berkontribusi sebesar 75% dari total angkatan kerja global. Ini akan sama juga seperti Indonesia, kita tahu kita akan mendapatkan bonus demografi gitu ya. Lalu ada hal yang menarik lagi dari KPK. Dari KPK tahun 2022 itu mengatakan bahwasannya usia koruptor saat ini semakin muda. Ada yang ditangkap di usia 24, 28 tahun. Korupsi itu adalah salah satu contoh hal yang tidak etis, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi untuk keuntungan pribadi yang merugikan organisasi. Sangat jelas berarti ya penegakan etika ini penting untuk mensukseskan berbagai agenda ESG digital tersebut. Pertanyaan besarnya, bagaimana organisasi dapat menegakkan etik? Bagaimana internal auditor dapat berkontribusi? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, telah hadir Bapak dan Ibu yang terhormat. Di sini ada 4 panelis kita, guru-guru kita di sini gitu ya, yang akan saya perkenalkan satu-satu. Izinkan saya membacakan profil mereka. Baik, yang pertama boleh kita ke profil Pak Amin Sunaryadi. Beliau adalah Komisaris Utama dan Komisaris Independen di PT PLN Persero. Untuk video Pak Amin boleh diputar? Ya. Pak Amin Sunaryadi adalah Komisaris Utama dan Komisaris Independen PLN sejak tahun 2019 gitu ya. Beliau juga partner di Assegaf Hamzah dan Partners. Beliau memimpin Fraud and Forensic Investigation Practices Group. Dan juga beliau merupakan senior advisor dari PT Integra Solusi Optima yang memiliki spesialisasi di implementasi SNI ISO 37001. Pak Amin Sunaryadi ini benar-benar guru kita di bidang penegakan etika ya Bapak Ibu ya. Terima kasih kepada Pak Amin menyempatkan hadir di sini. Pak Amin juga berpengalaman sebagai Kepala SKK Migas, Wakil Ketua di KPK, pernah di BPKP, pernah di konsultan, pernah menjadi komisaris Freeport. Jadi sangat kaya sekali, begitu ya Bapak dan Ibu. Lalu untuk speaker kedua di sini Ibu Francisca Oy. Ibu Francisca Oy adalah Direktur Kepatuhan Corporate Affairs and Legal PT Bank CIMB Niaga Tbk. Pengalaman Ibu Francisca Oy juga sangat luar biasa. Beliau benar-benar guru-guru kita di dunia kepatuhan dan ethics. Kalau Bapak dan Ibu lihat, beliau sudah menjadi Direktur Legal and Compliance di berbagai bank sejak 20 tahun yang lalu. Tentu sebelum itu pengalaman beliau semakin banyak lagi, begitu ya. Beliau juga sempat menjadi founder and senior partner untuk LBAF Law Firm. Dan beliau juga sangat aktif di dunia asosiasi terkait etika dan compliance Bapak dan Ibu. Baik, kita boleh ke profil pembicara berikutnya.
Okay, the next one is you, George. I think everyone has already know George, so I will not repeat his profile again. And I think everyone loves George as well. Okay, George. And then the next, right? Next one is Hajime. Yeah, Hajime. I think I will not repeat Hajime's profile as well. I think everyone already knows you, Hajime, and I think everyone loves you as well. But one thing I would like to, tapi satu hal yang saya ingin sampaikan Bapak dan Ibu, George dan Hajime memiliki pengalaman di berbagai negara. Jadi kalau Bapak dan Ibu ingin tahu bagaimana penegakan etik di negara-negara tersebut, silahkan ditanyakan, begitu ya. Baik. Selanjutnya saya mengundang untuk para pembicara yang terhormat, yang luar biasa, guru-guru kita ini untuk naik ke panggung. George, Hajime, please come to the stage. Baik, terima kasih Pak Amin, Ibu Siska, George, and also Hajime. Bapak Ibu yang terhormat, ini adalah acara Bapak dan Ibu, begitu ya. Sebenarnya saya sudah menyiapkan pertanyaan untuk moderator di cue card saya. Tapi hari ini adalah acaranya Bapak dan Ibu. Jadi jika Bapak dan Ibu ada pertanyaan, nanti langsung tanya saja ya, begitu dibuka sesinya. Ya kalau bisa saya tidak perlu membacakan pertanyaan yang sudah saya siapkan. Begitu. Terima kasih ya Bapak dan Ibu. So untuk selanjutnya untuk diskusi kita akan memberikan kesempatan kepada masing-masing pembicara untuk presentasi selama 10 menit. Untuk kesempatan pertama mari kita sambut Bapak Amin Sunaryadi yang sangat kita hormati. Silakan Bapak Amin untuk berpresentasi. Terima kasih Pak Moderator, suaranya udah nyampe ya. Baik, para peserta IIA Indonesian National Conference, selamat pagi. Jadi terima kasih, pertama-tama saya diundang hadir di sini untuk sharing pengalaman. Jadi saya sharingnya pengalaman, teori saya tidak paham. Karena itu isinya nanti pengalaman saja. Terus yang saya sampaikan sesuai topik yang diharapkan, menegakkan etika dan kepatuhan. Challenge untuk perusahaan seperti apa? Next. Next lagi. Oke, ini nanti operatornya tolong next-nya pelan-pelan ya. Oke, next. Jadi dari pengalaman saya pernah masuk ke suatu organisasi, sudah ada kode etiknya. Saya baca kode etiknya, ini sepertinya mengatur perilaku. Apa yang sebaiknya dilakukan, apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan, apa yang harus dihindari. Itu ada di dalam kode etik. Terus biasanya bentuknya seperti buku tebal. Banyak halaman. Next. Kemudian beberapa poin utama dari kode etik itu dituliskan ulang di dalam satu halaman atau paling banyak yang saya tahu 2 halaman. Namanya fakta integritas. Kalau kode etik ini biasanya diajarkan di awal-awal jadi pegawai. Kalau fakta integritas ini dari yang saya amati harus dibaca dan ditandatangani setahun sekali. Ini best practice-nya. Ada juga yang setahun 2 kali, awal tahun dan di bulan Juli. Tapi yang saya tertarik begini, sudah ada guidance di dalam kode etik, sebagian tertulis di fakta integritas, tapi yang saya temui ini signifikan ada yang dilanggar.
Terus saya pelajari, oh mungkin kurang jelas. Nah next, karena itu di dalam fakta integritas itu kemudian saya tambahkan lagi yang lebih clear. Pokoknya nomor 1, tidak boleh pada posisi conflict of interest. Seringkali ini lupa, di kode etik ada, tapi di fakta integritas tidak tertulis. Karena itu dari pengalaman saya, ini saya tuliskan. Siapapun nggak boleh pada posisi conflict of interest. Kemudian dari pengalaman itu juga saya tambah 4 no. 4 no itu 1 no bribery, 2 no kickback, 3 no gift, 4 no luxurious hospitality. Kenapa? Karena yang 2 bribery dan kickback ini betul-betul akan menghancurkan organisasi. Gift dan luxurious hospitality ini akan menimbulkan inefisiensi karena bebannya selalu akan ditanggung oleh vendor, oleh rekanan. Karena itu apapun yang kita beli selalu oleh rekanan dinaikkan. Pada dasarnya bebannya ke kita juga. Nah kemudian karena aset organisasi kadang-kadang dipakai untuk keperluan pribadi, ditambahkan juga, ini tidak boleh. Di organisasi lain ditambahkan lagi, summary dari fakta integritas ini harus juga diketahui, dibaca, dan ditandatangani oleh suami atau istri dari pegawai tadi. Kemudian ditambahkan juga harus bersedia diinvestigasi. Nah, jadi ini dari pengalaman. Terus setelah saya lihat-lihat, yang saya amati dan lakukan tidak mengikuti teori. Terus saya coba baca-baca lagi, next. Ternyata kode etik itu, yang poin-poin pentingnya di fakta integritas, itu isinya adalah kumpulan the do's atau apa yang harus diikuti, dan the don'ts, apa yang dilarang. Terus saya lihat lagi, rumusannya seharusnya bagaimana? Seharusnya ternyata begini, sebelumnya harusnya ada suatu review untuk melihat perusahaan ini sekarang ini kondisi seperti apa. Beberapa tahun ke depan diinginkan seperti apa. Untuk berubah ke situ, maka personel harus punya behavior seperti apa. Kemudian juga harus diidentifikasi risiko yang dihadapi perusahaan apa. Apa yang harus dilakukan untuk mengatur behavior orang untuk meminimalkan risiko. Nah, kajian atau review mengenai kondisi sekarang dan yang akan datang plus risiko, next, ini kemudian hasilnya adalah suatu risk register dan juga strategic position ke depan, next. Inilah yang mestinya untuk mengupdate the do's and the don't, yang kemudian tertulis menjadi kode etik sebagian ke fakta integritas. Lalu pertanyaannya begini, setelah ditulis, bagaimana kalau ada yang menyimpang? Maka harus dideteksi. Next. Nah, maka harus ada langkah mendeteksi. Deteksinya dalam case ini saya coba fokus ke identifikasi kalau ada pelanggaran terhadap the don'ts. Jadi saya fokus ke situ dulu. Kemudian next, untuk mengidentifikasinya bisa melewati whistleblower system. Next please. Bisa dari hasil audit, ada hasil audit internal, ada hasil audit eksternal. Kemudian dari performance review, biasanya akhir tahun ya, personel dinilai, oh kamu nilainya rendah. Kadang-kadang komplain, kok saya nilainya rendah padahal si A itu begini. Nah, capturing dari performance review ini membantu untuk mengidentifikasi kalau ada pelanggaran terhadap the don'ts. Kemudian juga laporan-laporan yang lain, kalau di BUMN ada laporan pengendalian gratifikasi, itu juga masuk ke situ. Kemudian ada dari media sosial. Jadi bagi reviewer itu bisa ngelihat, ini pegawai kita tahu nih, level salary-nya gini, posisinya begini, tapi di medsos dia kok wah sekali. Nah ini diidentifikasi juga untuk mendeteksi kemungkinan pelanggaran terhadap the don'ts. Next.
Nah, dari pelanggaran yang ada, sebagian perlu diinvestigasi. Basically investigasi itu adalah mengumpulkan evidence terhadap pelanggaran DDoS. Kemudian hasilnya adalah hasil investigasi. Tapi harus diingat, zaman sekarang semuanya senang digital, senang medsos. Karena itu yang melakukan investigasi harus paham digital forensik. Kalau tidak paham, nggak usah melakukan investigasi. Kalau tidak paham digital forensik, lebih baik belajar membuat Tor. Tor untuk meng-hire konsultan yang bisa melakukan digital forensik. Karena gini, evidence yang dikumpulkan itu suatu saat nanti akan dipakai untuk urusan legal dispute, dispute mengenai employment, itu pasti. Nah, kalau kita keliru untuk pertama kali evidence collection-nya, nanti nggak acceptable di court. Nah, karena itu harus betul-betul paham digital forensik. Sebagian hasilnya next akan dibawa ke human capital, karena next please, karena akan berpengaruh kepada urusan employment, mungkin surat peringatan, mungkin surat pemberhentian. Nah, ini flow ini yang dari pengalaman saya kalau dijalankan akan efektif untuk menegakkan apapun yang tertulis di dalam Code of Ethics. Juga apapun yang harus dipatuhi oleh seluruh personel. Next, hasilnya akan kembali ke depan untuk melakukan assessment. Kondisi perusahaan sekarang seperti apa, yang akan datang diinginkan seperti apa. Tapi flow ke depan lagi bukan hanya dari bagian belakang, tapi juga dari hasil investigasi, juga dari deteksi pelanggaran terhadap DDoS. Jadi bentuknya cyclical. Lalu siapa yang mengerjakan semua ini? Next please. Jadi kalau dilihat next, kebanyakan. Jadi kalau dilihat dari siapa yang mengerjakan itu di bagian atas. Untuk visi strategik mungkin ada unit-unit atau bahkan board of directors yang memberikan arahan visi strategik. 3 tahun, 5 tahun ke depan kita ingin seperti ini. Perusahaan akan jadi begini, karena itu behavior personelnya harus begini. Itu visi strategiknya. Terus teman-teman dari manajemen risiko, ini yang melakukan risk assessment. Kemudian yang mengurusi ini yang harus dipatuhi. Ini teman-teman dari divisi kepatuhan biasanya. Juga mendeteksi kalau ada pelanggaran terhadap hal-hal yang harus dipatuhi. Yang bagian investigasi biasanya internal audit. Yang menangani reward punishment biasanya human capital. Nah, dari pengalaman saya ini, terus saya menyimpulkan, berarti unit-unit ini harus sering ngobrol. Karena itu biasanya saya sarankan, oke, kalian ngopi-ngopi lah, minimal sebulan sekali ngopi-ngopi. Nah, di dalamnya termasuk internal audit. Karena itu menurut saya, kalau internal audit ingin mempunyai impact yang signifikan kepada organisasi, ya kalian ngobrol lah dengan teman-teman manajemen risiko, teman-teman compliance, juga teman-teman human capital. Ngobrolnya biasanya 2 poin. Masing-masing ngobrol kesulitan pekerjaan masing-masing. Apa sih kesulitan masing-masing? Biasanya isinya jadi semacam curhat. Kemudian poin kedua, masing-masing ngobrol apa sih potensi yang bisa dibantukan ke yang lain. Artinya kalau jadi internal auditor, mungkin ngobrol kesulitan internal auditor. Kemudian yang kedua, apa yang bisa dibantukan ke manajemen risiko, yang bisa dibantukan ke compliance, yang bisa dibantukan ke human capital. Nah, biasanya dari ngobrol ini kemudian makin solid. Kan basically mereka bagian dari three lines model, terutama dari second lines. Jadi ada baiknya untuk ngobrol-ngobrol supaya masing-masing menjadi lebih bagus, lebih kuat, lebih efektif. Artinya kalau di dalam konteks conference ini dari divisi internal auditnya menjadi lebih
impactful. Ini dari pengalaman saya, juga observasi saya, tapi ada disclaimer nih. Disclaimernya begini, apa yang saya alami, apa yang saya observasi, ini dari entitas yang bersifat sebagai korporasi, perusahaan swasta, BUMN, ataupun yang sifatnya kuasi pemerintah tapi lebih dekat ke korporasi. Kalau untuk organisasi pemerintah, mohon maaf, saya tidak tahu. Jadi kalau misalnya ini dipotretkan ke sebuah kementerian, saya tahu betul untuk human capital itu adalah Biro SDM, atau mungkin Biro Kepegawaian, atau mungkin Biro Human Capital. Biasanya di bawah Sekjen, saya tahu nih. Terus kalau untuk internal audit, saya juga tahu ini pasti di Inspektorat Jenderal. Tapi siapa yang menangani kepatuhan, siapa yang menangani manajemen risiko di suatu kementerian, mohon maaf saya nggak tahu. Jadi disclaimer-nya ini saya lihat untuk korporasi, untuk kementerian saya tidak tahu. Juga untuk pemerintah secara keseluruhan saya tidak tahu. Kalau misalnya untuk pemerintah secara keseluruhan, eksekutif, human capital saya tahu. Menpan RB, satu grup termasuk LAN dan BKN, ini equal dengan human capital. Internal audit equal dengan teman-teman BPKP. Kan tadi Pak Iwan juga menyampaikan BPKP is doing internal auditing. Tapi di lingkup pemerintah eksekutif secara keseluruhan, mohon maaf, saya tidak tahu yang berfungsi untuk manajemen risiko siapa, yang berfungsi untuk kepatuhan siapa, mohon maaf saya nggak tahu. Jadi disclaimer-nya itu ya. Jadi yang saya sampaikan ini pengalaman untuk yang jenis korporasi. Barangkali itu sharing pengalaman saya. Kalau ini dilakukan terus-menerus, cyclical, maka Code of Ethics yang resmi maupun yang tidak tertulis ini akan menjadi lebih baik dalam arti mendukung pencapaian visi organisasi. Fakta integritasnya juga menjadi lebih akurat, lebih to the point, apa yang tidak boleh, apa yang harus. Kemudian pekerjaan internal audit itu juga akan semakin meaningful. Jadi hasilnya bisa untuk kepentingan human capital, untuk manajemen risiko, untuk compliance, maupun untuk visi organisasi ke depan. Terima kasih, ini sharing pengalaman saya kembalikan ke Pak Moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Amin sharing pengalamannya. Kita lanjut dulu ke presentasi berikutnya. Ini juga dari guru kita, Ibu Francisca Oi. Silakan Ibu untuk dimulai presentasinya. Oke, suara saya sudah masuk ya. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada IAE, dalam hal ini juga Bu Angela yang telah mengundang saya atau CIMB Niaga untuk hadir, karena ini merupakan satu kehormatan bagi kami ya untuk dapat berdiri di sini atau duduk di sini di tengah-tengah auditor-auditor yang saya lihat title-nya panjang banget gitu ya semuanya. Maaf saya sendiri bukan auditor, jadi saya bicara lebih dari pengalaman saya, dan sebenarnya juga Pak Amin sudah bicara banyak banget mengenai pengalamannya beliau. Jadi sebenarnya saya juga bingung mau ngomong apa ya. Tapi anyway, saya coba untuk sedikit menceritakan apa yang CIMB Niaga saat ini miliki dan juga bagaimana kami dalam menerapkan kode etik dan juga bagaimana kami bisa memastikan atau bisa meyakinkan bahwa kode etik ini menjadi merupakan satu bagian di dalam aktivitas sehari-hari di CIMB Niaga. Saya sendiri meskipun saya compliance director, presentasi saya kali ini banyak sekali lebih banyak mengenai kode etik, walaupun nanti saya terbuka juga untuk ada pertanyaan sehubungan dengan compliance. Mungkin saya bisa lanjut ke halaman 2 langsung. Compliance kita yang mirip sebenarnya seperti yang sudah ada, sudah disebutkan, diceritakan oleh Pak Amin sendiri. Kami di dalam CIMB Niaga punya kode etik, sebenarnya bukunya juga cukup tebal yang tadi Pak Amin sebutkan. Ada 6 prinsipal kode etik, yaitu integrity, confidentiality, kompetensi, conflict of interest, fairness, dan mutual respect.
Tadi di Pak Amin juga menyebutkan conflict of interest is also very important. Pertama-tama saya juga ingin cerita kenapa sebenarnya kode etik itu sangat penting ya, apalagi untuk bank. Karena kode etik ini adalah sebenarnya menimbulkan bagaimana rasa aman atau trust dari customer kami, dan itu kalau dia mempercayakan uangnya kepada kami berarti mereka juga harus percaya atau trust bahwa uang yang ada disimpan di CIMB Niaga ini akan kami manage dengan baik, dengan transparan. Jadi kami merasa sangat penting adanya kode etik ini adalah satu, sebenarnya adalah juga untuk memastikan atau buat customer kami merasa aman, tetapi juga sebenarnya yang paling penting adalah memberikan proteksi kepada karyawan-karyawati kami sendiri. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena tanpa adanya kode etik ini, karyawan atau karyawati kami itu sebenarnya juga bingung kadang-kadang ya, karena kode etik itu sendiri biasanya membahas atau mengatakan tadi don't and do sesuatu hal yang sebenarnya tidak begitu jelas, abu-abu. Contoh ya, kalau misalnya saya melihat ada kolik saya melakukan suatu tindakan yang misalnya melanggar suatu prosedur. Saya yang melihat itu sebenarnya harus cerita ke orang, mengadu atau memberikan alert kepada atasan saya, atau diam-diam saja. Karena orang Indonesia pada umumnya sungkan. Ya, nah inilah yang kenapa kode etik itu kami pikir itu penting. Karena kami juga memberitahukan kepada karyawan-karyawati kami bahwa itu hal yang penting untuk di alert. Ya, untuk kemudian diberikan kepada atasan, dan tanpa memberitahukan itu dianggap merupakan bagian dari policy atau pelanggaran itu sendiri. Di situ di dalam kode etik secara jelas apa yang bisa dan apa yang tidak. Kalau tidak dilakukan atau dilakukan yang merupakan pelanggaran dan itu membuat karyawan dan karyawati kami sendiri dalam menghadapi masalah. Kalau karyawan atau karyawati kami mengalami masalah, itu juga akan artinya bisa menimbulkan masalah untuk perusahaan kami sendiri, untuk CIMB Niaga, dan bisa menghadapi yang namanya kriminal ya, kemudian kita bisa menghadapi polisi dan lain-lain. Jadi kode etik itu juga selain penting untuk memastikan nasabah kami merasa aman, reputasi terhadap CIMB Niaga, tetapi juga dalam rangka untuk melindungi, memprotek sebenarnya karyawan dan karyawati kami. Nah ini ada 6 prinsipal, CIMB Niaga mempunyai 6 prinsipal terhadap kode etik, dan tentunya kode etik kami juga jelas apa sih yang boleh, apa yang tidak, supaya itu jelas. Tadi Pak Amin mengatakan bahwa kode etik kalau tidak jelas akhirnya juga tidak dimengerti dan itu sama saja tidak akan dijalankan. Kami juga mempunyai value yang ini kita sebut namanya EPIC, yaitu enabling talent, passion, integrity, and accountability, merupakan salah satu value kami. Collaboration and customer centric. Enable talent di mana kami mengharapkan atau dengan adanya training dan lain-lain kami mengharapkan untuk attract atau kita punya staff yang sebenarnya mempunyai talent ya, dan kita tidak bisa attract talent atau employee yang mempunyai kapabilitas baik kalau perusahaan kami itu tidak dikenal sebagai perusahaan yang mempunyai integriti tinggi. Jadi itu juga pentingnya kode etik, selain tadi ada kita memberikan untuk masyarakat atau nasabah kami, untuk employee kami, juga untuk mengattract pegawai atau untuk mengattract calon-calon karyawan-karyawati kami. Ya dia akan melamar ke CIMB Niaga kalau itu CIMB Niaga tidak dikenal sebagai perusahaan yang mempunyai kode etik baik. Kemudian passion, tentunya kita berusaha untuk melakukan segala hal itu lebih excellent. Dan yang ketiga yang penting sekali adalah integrity dan accountability, yang ini adalah bagaimana kita melaksanakan kode etik, collaboration, teamwork, dan customer centricity. Of course karena kita bank, maka customer adalah merupakan hal yang paling penting. Oke, nextnya. Ini adalah organization structure, nextnya, next page please. Independent organization structure CIMB Niaga yang kami miliki sebagian merupakan kebijakan atau regulasi. Memang di bank ini ada untungnya dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan lain. Bank ini mempunyai regulasi yang sangat-sangat rigid atau juga kompleks dan juga banyak sekali.
di mana kami diatur hal-hal ini dan itu yang di mana company itu memang mungkin belum mempunyai regulasi seperti yang dimiliki oleh bank. Oleh sebab itu bank sangat terbantu dengan adanya regulasi ini. Ya, kami tidak ngarang-ngarang dan ini semua tentu regulasi sudah dipikirkan oleh regulator untuk menjaga bagaimana bank yang kompleks dan juga dipercaya memegang atau memanage dana dari nasabah, maka tentunya adalah suatu hal yang sudah cukup dianggap baik untuk menjaga tata kelola, menjaga integriti dan juga risk management. Ini adalah organization structure dari CIMB Niaga. Ada satu yang memang tidak ada di dalam regulasi yaitu yang namanya RCU. RCU ini adalah singkatan dari Responsible of Risk Control Unit, di mana RCU ini membantu kami yang namanya compliance ataupun risk management, karena tidak mungkin compliance itu kayak mata-mata ya, kita punya 12.000 karyawan, kemudian kalau ada yang harus ngikutin terus di belakang orang itu maka karyawan kita menjadi 24.000. Ya, ini adalah RCU, ini adalah merupakan salah satu bagian yang membantu kinerja dari compliance dan risk management, di mana 80% dari role and responsibility dari RCU ini adalah memang khusus untuk compliance dan risk management. Mereka itu sebenarnya ada di business unit. Jadi kita percaya ada namanya 3 lines of defense. Satu adalah business unit itu sendiri, kemudian kedua adalah kami yang risk management compliance, ketiga adalah internal audit. Nah, ini memang kita dengan 3 lines defense ini, di mana business itu sebenarnya adalah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tata kelola, integrity, kode etik, compliance itu adanya di business unit. Kami yang middle management itu adalah yang membuat framework dan melihat apakah kebijakan-kebijakan kami ini cukup, dan tentunya internal audit adalah untuk melihat secara keseluruhan apakah sudah efektif atau belum. Nah, ini RCU ini ada di business unit dan dia akan membantu kinerja dari risk management dan compliance. Dan ini tidak diatur dalam regulasi sehingga adalah merupakan yang kami miliki di CIMB Niaga, merupakan suatu kami advance terhadap memastikan adanya integrity dan compliance yang ada di business unit. Next page. Bagaimana sih sebenarnya code of ethic ini bisa terlaksana di CIMB Niaga? Karena kalau kode etik aja cuman ngomong aja, cuman ada buku, tentunya tidak akan bisa efektif. Yang banyak sekali kita lakukan adalah socialization. Di dalam hal ini kita terus melakukan sosialisasi terhadap awareness mengenai kode etik itu sendiri. Contohnya di dalam tahun ini aja HR itu sudah mengeluarkan email blast ada sekitar 8 kali. Kemudian AFM adalah anti fraud management yang sebenarnya report langsung kepada Presidir. Again, ini adalah salah satu requirement dari regulasi, di mana sekali lagi memang regulasi di bank itu adalah suatu hal yang ketat sekali, yaitu AFM yang harus report langsung kepada Presidir. Dia melakukan sosialisasi pentingnya kode etik untuk memastikan tidak ada pelanggaran kode etik maupun fraud. Tahun ini saja dia sudah menjalankan ada sekitar 37 kali workshop, dan dia lakukan itu di head office, di direktorat, kemudian juga dia ke regional. Untuk tahun ini saja sudah 37 kali dan ada sekitar 1.500 atau 1.600 karyawan-karyawati kami yang mengikuti workshop dari AFM ini. Tahun lalu misalnya AFM mengadakan 53 kali workshop dengan diikuti oleh 3.242 karyawan dan karyawati. Ini adalah sangat-sangat penting karena mengenai kode etik itu sendiri selalu berkembang dengan adanya fraud tambahan ataupun temuan-temuan dari internal audit, sehingga kami harus terus mengingatkan karyawan-karyawati kami mengenai adalah kode etik ini dan juga memastikan tidak adanya pelanggaran kode etik maupun juga pelanggaran yang dapat menimbulkan suatu fraud. Kemudian tentunya ada Declaration of Integrity yang tadi disebutkan oleh Pak Amin juga. Kami juga punya yang namanya integritas fakta yang kemudian ditandatangani oleh BOD BOC setiap tahun sekali. Mandatory training, kita CIMB Niaga mempunyai training di LOG, di handphone supaya lebih tadi ya digitalisasi, dan itu kita lakukan juga setiap tahun sekali, di mana karyawan-karyawati kami itu adalah mandatori melakukan training kode etik sebagai tambahan dari yang tadi AFM melakukan workshop langsung.
Kemudian juga ada whistleblowing policy yang kemudian itu di-manage saat ini oleh parti yang independen. Dalam hal ini memang Deloitte yang telah melakukan sejak tahun 2018. Nanti saya bicara lebih panjang mengenai whistleblowing. Kemudian kita ada satu lagi sanction committee. Sanction committee ini kalau ada kode etik tetapi tidak memastikan bahwa kode etik ini dijalankan lebih baik dengan juga lebih efektif, maka itu juga percuma. Oleh sebab itu kita punya yang namanya sanction committee, dan sanction committee itu kita punya 2 level. Level yang paling tinggi adalah langsung oleh kami, yaitu oleh Direktur Risk Management, saya sendiri sebagai Direktur Compliance dan Legal, kemudian Direktur HR, dengan anggota juga adalah dari Internal Control, dari AFM, dari Anti Money Laundering, dari Legal, dan dari HR sendiri. Komite ini membicarakan atau mendiskusikan sanksi-sanksi apa saja yang akan kita kenakan jika adanya temuan-temuan mengenai atau fraud ataupun juga pelanggaran kode etik. Kami anggap ini penting. Session Committee adalah suatu komite yang independen, memastikan efektifnessnya dari kode etik ataupun kebijakan-kebijakan yang kami miliki. Kemudian salah satu hal yang penting juga, nah ini adalah know our own employee. Sebenarnya kode etik itu seperti tadi juga Pak Amin mengatakan tadi ya, siklus, selalu kita harus memperbaiki apa yang kita sudah miliki. Adanya temuan-temuan dari internal audit ataupun temuan dari AFM, dari Anti Fraud Management, itu menyebabkan kita harus selalu melakukan review terhadap apa yang kita miliki dan harus selalu kita perbaiki apa yang ada. Salah satunya yang kami sedang dalam progres adalah know your employee. Sebenarnya kita udah punya dari dulu know your employee, tetapi kita perkuat know your employee ini karena adanya temuan-temuan yang terjadi. Mungkin saya lewatin aja karena waktunya. Nextnya adalah halaman 5, page 5 please. Ini adalah whistleblowing system yang dimiliki oleh CIMB Niaga. Tentunya kami di dalam kebijakan kami memberikan perlindungan yang penuh terhadap whistleblower, dan dengan adanya pihak ketiga dalam hal ini maka whistleblower akan merasa lebih aman, nyaman untuk disampaikan kepada pihak ketiga, karena dalam hal ini bukan karena Pak Abi dari Deloitte ya, ini kebetulan aja saya baru lihat bahwa Pak Abi ternyata Deloitte. Jadi memang kebetulan kami menggunakan Deloitte sejak tahun 2018, di mana Deloitte itu akan menerima laporan-laporan atau whistleblower, dan tentunya dia akan menyaring apakah ini hubungannya dengan anti money laundering, apakah hubungannya dengan HR atau hubungannya dengan fraud dan lain-lain, dan disampaikan kepada kami. Kita aja kalau AML kepada saya, misalnya kalau hubungannya dengan HR kepada HR, kalau hubungannya dengan fraud kemudian ke AFM, dengan tidak memberikan nama dari whistleblower ini. Dan juga kami jika kita anggap data yang kami peroleh kurang, maka kami juga akan mintanya melalui Deloitte, sehingga whistleblower ini akan merasa lebih aman, nyaman, karena tidak akan terungkap siapakah mereka-mereka ini. Di bawah sini itu akan terlihat berapa banyak sebenarnya report-report yang kita terima dari tahun ke tahun, dan juga sanksi yang telah kami kami lakukan sehubungan dengan temuan atau sebagai hasil dari laporan di whistleblower ini sendiri. Sebenarnya untuk fraud ini sendiri dalam 3 tahun terakhir average yang kami ketahui atau kami ungkap ya, fraud ini dalam 3 tahun terakhir adalah dibandingkan dengan total fraud yang memang kita temukan internal, jadi bukan dari whistleblower policy ini sendiri, adalah sebenarnya 10,8%. Jadi hampir 11% fraud-fraud yang kami ungkapkan atau kami investigasi, ada sekitar hampir 11% kami berasal dari whistleblower. Dan juga kalau ditambah dengan pelanggaran kode etik, 24% itu adalah datangnya dari whistleblower. Jadi cukup banyak yang kami peroleh dari whistleblower ini, dan biasanya fraud-fraud ini adalah fraud-fraud yang cukup besar. Nextnya, ini adalah halaman terakhir saya, karena saya sengaja ini bicara mengenai sustainability dan CSR, karena kode etik tidak hanya, kode etik itu sebenarnya lebih luas ya, tidak hanya internal terhadap karyawan, karyawati kami,
tetapi juga sebenarnya adalah gimana responsibility kami itu terhadap community, ya, kepada nasabah tapi juga khususnya kepada community. Salah satunya adalah kalau CSR tentunya suatu hal yang sudah lama kami miliki, kami punya 4 pilar CSR ini. Tadi kebetulan Pak Iwan juga bicara mengenai pandemi dan lain-lain. Contohnya kami juga melakukan vaksinasi di tahun-tahun yang lagi heboh-hebohnya pandemi itu. Kami melakukan vaksinasi kepada masyarakat, ada sekitar hampir 63.000 kami melakukan vaksinasi kepada masyarakat umum. Dan juga mengenai bagaimana kami memberikan bantuan kepada pihak-pihak yang terkena pandemi ini sendiri. Kemudian kami sedang giat-giatnya melakukan yang namanya sustainability. Ini adalah responsibility kami untuk tadi yang namanya adalah memastikan bahwa bumi kami ini masih bisa dinikmati oleh anak dan cucu kami. Dan oleh sebab itu program-program sustainability dari CIMB Niaga kami jalankan dengan sangat-sangat serius, di mana kami mempunyai 1 unit khusus yang kebetulan ada di bawah saya juga, untuk mempunyai framework kebijakan-kebijakan dan memastikan sustainability CIMB Niaga berjalan dengan baik. Kami telah juga memberikan suatu di dalam declare ya ke umum bahwa kami akan melakukan net zero di tahun 2050. Kami akan phase out semua coal, ya, hubungannya dengan coal tahun 2040, dan kami melakukan komit terhadap net zero operation di tahun 2030. Untuk mencapai itu semua banyak sekali langkah-langkah yang kami harus lakukan, di mana sebenarnya juga tidak mudah. Kenapa? Karena tentunya tidak bisa dipungkiri itu akan impact terhadap bisnis kita sendiri. Ya, tentunya RM, ya, di business unit. Mungkin Anton tahu sendiri bagaimana saya harus menghadapi RM di mana mereka bilang, saya harus phase out coal, gitu ya. Saya nggak bisa memberikan pinjaman baru di coal. Bagaimana dengan palm oil? Ya, itu tidak mudah, tetapi itu adalah sesuatu proses transisi yang harus kami jalankan demi masa depan bumi ini sendiri. Mungkin itu aja, dan saya terbuka untuk pertanyaan-pertanyaan mengenai sustainability maupun compliance. Terima kasih. Oke, baik. Baik, terima kasih Ibu Francisca Ooi atas presentasinya. Kita lanjut ke presentasi berikutnya. George, it's your turn for your presentation. Yeah, sorry. So I'm very new to this concept of each panelist presenting. So mine was a high-level overview of ethics and compliance to some degree with a link of internal audit. So I apologize if the level of detail is very minimal, and it may repeat some of the stuff my esteemed colleagues just said. So bear with me on this. Can we move the slides, please? I'm going to talk about the world today. When it comes to ethics, where are we today? What are the perceptions that we see in the world? We're going to talk about ethics in the context of governance and control. And what does this mean for us as internal auditors? How is it all relevant? Next slide, please. Just one back, please. Yeah. So Transparency International prepares an annual survey of corruption perceptions. So they go around the world, they ask people, what do you think are the most corrupt countries, the least corrupt countries? And they come up with this index every year. This is the 2021 index. As of yesterday, the 2022 wasn't available, so just FYI. These are perceptions, what people think. Although they have data points and things that they collect, it may not be 100% data-driven. So when it comes to perception, the highest countries with the highest rank, or those perceived to be least corrupt, are Denmark, Finland, and New Zealand, who achieved the rank of 88, and that's rank number 1. When you look at perceptions of Indonesia, and no offense here, it's 96 out of 180 or 200. And it's really on the other end of the spectrum. Your neighbor, Malaysia, quite close to you,
Singapore is perceived to be less corrupt, and Australia is perceived to be less corrupt. But overall, if you look at the world, it's largely in the red zone, with a few countries here and there being perceived as not being, or being more ethical than others. Can we turn the page, please? So when we talk about perceptions, there's a very big difference between perception and reality. We saw on the previous slide how Australia was seen to be less corrupt than less corrupt than Indonesia, Malaysia, or Singapore. But when you just go on to the websites, you start to Google fraud or unethical behavior in Australia, you'll see that there's plenty of examples there of behavior which is unacceptable. From the banks playing with their interest rates, mismanaging aged care. There's a whole bunch of things that the banks have done. Australia Post gave out Cartier watches to its executive team. The parliament is busy sexually harassing people, and our casino is laundering money, and so on and so forth. So there's plenty of unethical behavior happening. So that perception, like I said, is just the perception. The reality is there's unethical behavior everywhere in the world. And those examples on the left-hand side will show you. You've all heard of Enron. You've all heard of 1MDB that happened with your neighbors. You've all heard of Wells Fargo and Bernie Madoff. Plenty of fraud that's happening, whether it's financial fraud, whether it's slowing down your iPhones like Apple, whether it's Volkswagen faking emission numbers on their cars. So the world is ripe with that sort of ethics. But when you start to delve down into why would something like this happen? Why do we have this sort of unethical behavior in these corporate and government requirements? It boils down to governance, in my opinion. Next slide, please. When we look at governance, and keeping in mind there are many definitions, there's one from the IIA and others, the most simple definition of governance is how an organization is directed and controlled. So how do you manage your organization? How do you move it in different directions? And there are certain things which you expect to see in a foundational governance framework. What is sort of good practice in that space? Like you want to have independent members on your board, an effective audit committee, you want to have proper risk and internal control systems, there's delegation of authority, and so on and so forth. But one of those important elements that links into the topic we're discussing today is having a relevant and well-communicated code of conduct or code of ethics. That's the foundational piece. However, next slide, please. The requirements or expectations of boards and the concept of corporate governance is evolving. If you look at the most recent version of the UK Code of Corporate Governance, they're expecting the board to assess and monitor culture. So you're going beyond simply having that code of ethics to focusing on what are the outcomes as a result of applying our values and ethics. What does this look like as an organization? So the board needs to look at, assess and monitor culture, and where they're not satisfied, they need to seek assurance that the management has taken certain action. And they recommend that the role of the board is, among many other things that they have, it's to set the right tone at the top, have an understanding of what the culture is throughout the organization, get information on how employees are being trained when it comes to ethics and their values, align the incentives and pay that employees take to their core values, and have metrics to monitor how that all works at that board level. Next slide, please. When you start to look at what are those elements that you'll expect to have of a good ethics and compliance program, and this again is at the high level, and I've taken extracts from Deloitte to put this together, what do people expect to have in place? Like from a prevention, detection, and response side, you have from the prevention, you have naturally your compliance sort of risk assessment, which drives your overall program, similar to how Pak Amin was discussing earlier. You have the various policies and procedures, the training programs that Francesca went into detail of over there, your third-party compliance and communication. That's from the prevention side. The detection,
like CIMB's whistleblower hotline, you need to have that. To a lesser degree, you have compliance tests and internal audit, because they're way less effective in detecting certain breaches than that hotline, as you well know. And it's monitoring various KPIs. And finally, the response is, how do you respond to exceptions that happen? How do you conduct forensic investigations as a result of this? And all these elements are supported by technology, continuous improvement, and a good tone at the top. And that lays the foundation for an outline or high-level ethics and compliance program. Next slide, please. The concept of ethics and integrity extends to internal control. If you're familiar with the COSO framework, which is the most used internal control framework around the world, and I think more than half of the listed companies globally, or at least those on the New York Stock Exchange, will all use that COSO internal control framework. The first principle of that framework is around demonstrating a commitment to integrity and ethical values. That's what internal control starts off with, the tone at the top, having that right tone around ethics and integrity. That tone at the top, we could see it on the right-hand side, an example of which comes from Apple's CEO. We do the right thing even when it's not easy. So he's setting the tone that we need to do the right thing even if it may not be the easiest thing to do. The next part comes in terms of articulating and clarifying the standards of conduct. What are we expecting from you? What are the actions and behaviors we want of our employees? We want you to be epic, like Francisca said. Those are the sort of values that you have. From there, you're evaluated against it. Are you acting in line with those expected standards? And finally, how do you address deviations from your code of conduct promptly and in a very consistent manner, regardless of where that person is in the hierarchy of the organization? So what does that mean, if we turn the next slide, please? What does that mean for us as internal auditors when we talk about ethics and compliance with an organization? We naturally, as internal auditors, have to be ethical. We're required to comply with our code of ethics. Part of the IPPF, it's mandatory, and it has the 4 elements of integrity, objectivity, confidentiality, and competency. And it starts off with that integrity piece. Integrity establishes trust, and it forms the basis of reliability. If your stakeholders can't rely on you, if you don't have that integrity, your internal audits aren't worthwhile. The same with the objectivity piece. Your reports and your reporting to that board and senior management isn't impacted, and isn't impacted by others or influenced by others, whether they're at the board level or at that executive management level. And of course, confidentiality, as you all well know, it's just keeping your mouth shut, because I think internal auditors who disclose information or talk too much won't be employed. I think that's part of our business, keeping things quiet. And finally, competency. Don't get into something where you don't have the ability to produce a good outcome. And those are the 4 principles of that code of ethics. And they're weaved into other mandatory guidance. If we turn the page, please. Next slide. And these elements are woven into the other mandatory pieces of the IPPF. So if you look at the definition of internal audit, it refers to the objectivity. You have individual standards on objectivity. You have individual standards on proficiency. In our quality assurance and improvement program, you need to talk about and attest to the IA's code of ethics, whether you're complying with it. And you go to our core principles, where we start off with integrity, and it works their way there. And finally, an important and a very important piece of what is required from us as internal auditors is evaluating the organization's ethics objectives, programs, and activities. And that's part of the work we do around governance as internal auditors. So there's an expectation that these elements, these frameworks, which Amin and Francisca described, are audited by you as internal audit professionals. It's something required in our standards. But what do you do, next page, what do you do when the auditors themselves, next slide please. What do you do when the auditors themselves are not ethical? How do you manage that? So we talk about the world, we talk about CFO corruption, government officials, politicians,
But in the end, internal auditors are human beings. They're prone to corruption just like anyone else. So I think my first experience in corrupt internal auditors came when I was a junior auditor at one of the big 4 firms. I had a manager who was studying for his master's degree at a top US MBA university, one of the top 3. And this guy would finish his work so quickly. And he'd sit down, opening his books, reading, doing his work. And I'd just push on and I'd ask him, wow, you're really fast. He's, yes, I'm very efficient in my work. This guy graduates, leaves, and goes on to take a job in Wall Street. And one day I'm reconnecting with him and asking him, how did you manage to fill out and complete all your work so quickly? Till today, I can't do it as fast as you. You're so impressive. Remember, that was my manager. He's like, George, all this work, all this sampling, it's a waste of time. Look at me. I'm a big Wall Street guy. I make big money. All you do is look at 1 or 2 samples, see if they're okay, and then just write the numbers of the other invoices or transactions across. So, and then just leave it at that. And I looked in shock. So this guy was faking his work papers, just rolling through it, and no one picked it up. No one supervised this work, no one picked it up. I was in complete shock. But the good news, or the good news story of this is in 2008, he got a taste of karma with the global financial crisis. So that's good there. But when you look at the cases we mentioned, the fraud cases earlier, where did internal auditors fail? Were they involved? Were they empowered? Could they have prevented or detected something like this? Here you look at the publicly available information on this slide. You see JP Morgan. They're fined by the banking or one of the banking regulators for not having an adequate or proper internal audit function. There are failures to escalate gaps within Australia. Like, you've highlighted certain things that aren't working, you haven't escalated those to the right level. The audit function at Volkswagen, they didn't have any engineering competencies. They were auditing engineering programs and that emissions scandal when you didn't have any engineers on your team. So there's a lot of cases of auditors doing bad things, whether it's things like this, which are outright bad, or simply, let's say, oh, turn your eye to what's happening, focus on consulting activities, suppress internal audit charges so you can get internal audit findings, so you can get a good bonus. These are just things to think of when we start to talk about ethics and compliance overall. Thank you. Right, thank you, George, for your insight. The last one is Hajime. Hajime-san, please, time is yours. Okay, thank you. Okay, thank you for this opportunity. Would you start? That's right. And today, I just want to 3 things with the title of Fighting with a Fraud. Would you start? Okay. And next page, regarding fighting with a fraud, I want to talk just 3 things. Next page, please. Next page, please. Okay, thank you. 3 key points of fighting with fraud. Number 1, taking systematic approach using frameworks. Today already presenter showed several good frameworks. I want to show one of them, but I know they are very good. Number 2, using multiply monitoring lines for continual improvement. And number 3, fostering ethical culture. That is very important. Let me talk 3 things. And next page, please. Anti-fraud management framework. Which one? The former bank I used to work, we use this framework, and the current company, we are still using this framework. And let me introduce. Of course, this is not best one. I think other frameworks are very good too. This is just, let me say, this is one example. And this framework is a kind of consists of a combination of fraud triangle,
by Qureshi, Ronald Qureshi, and COSO's internal control monitoring framework, the combination. As you know, COSO internal control framework is very famous. This is a kind of similar framework, which is monitoring control framework. The monitoring control framework starts with risk assessment. And regarding what kind of fraud risk do you have, your company have, we will check it. To identify risks, we use the fraud triangle by Qureshi. And as of course you know, there is 3 factors. When you do something wrong, fraud is done. Usually he has 3 factors. One is pressure. When you do something wrong, maybe he has pressure or motives or cause. Number 2, what should I say? Rationalization. When you make something wrong, it's very difficult for human beings to do something wrong because we have a good science. So to do something, you have to make yourself persuade yourself, such as, oh, I don't want to lose the money. I just borrow the money. Or to save my family, I want to just borrow the money. Or if stock price goes down, and if company go bankrupt, and then many employees lose their jobs. So to save their lives, we just make a window dressing in finance statement. Maybe next fiscal year, we can make an adjustment like that. We can make a rationalization. Number 3 is opportunity. When they do something wrong, always opportunity caused by lack of control or short of controls. So our companies in organizations, what kind of factors do we have? What kind of pressure? Of course, everybody has kind of pressure since we live and motives. If you work, some pressure. I know having pressure before you talking. It's kind of pressure. And also, if you send your sons or daughters to university, maybe you need money. If you buy your house, you need money. So since we live the lives, we need a pressure. And number 2 is rationalization. And number 3, opportunity. What kind of opportunity we have to identify. Then number 2 is use of result of monitoring, including internal auditing activities. And number 3 is accident, incident, unfortunately occurred in your company or in other organizations. And number 3, these kind of things we should through these kind of things we should identify fraud risks. And if you find a risk assessment, you made a risk assessment, then you have protected by 2 things. Number 1 is control environment. Your culture is, ethical matter is good enough, compliance, attitude, or transparency, these kind of things. Then next one is control activities. George talked about preventive control, detective control, and also compensative controls. And this good combination of these controls, 3 kinds of controls, that become deterrence of the fraud. And then continuous improvement, monitoring is important. And monitoring and also risk assessment controls works very well. You need information, and communication is important. If you have a good information and if good communication, you can get a good information, then you can address with it. And if you decide something to do that, then if you cannot communicate well, that control doesn't work. So communication is important. So using
close triangles, we identify fraud risk. Then using causal models, we can protect fraud. That's the framework we are using. An important thing is not knowing this framework, using this framework. In my experience, some fraud is found, then management report in the compliance meeting or board meeting, they all say, money was stolen by the employees because the payment system controls was weak. So you want to change this one, you want to modify this one. But we always asked, okay, understand. But why he did such as he stole money, such as things? What's the motives? What caused him to do that? And how he identified what his activities or his conduct. Then finally, what is the weak point of our control? Three things, always ask. Then management know that I will ask this kind of question. Then they will prepare answers. So to prepare those kind of answers, they have to prepare and they have to think how to do that. So sometimes they change, modify their process. And that becomes a preventive action, which prevent same things again. Next page, please. And continual monitoring. In the previous framework, we showed monitoring lines. And multiple monitoring lines is important. Internal auditing is a good function to find fraud or prevent fraud by assessing control strong point and weak point. But internal control function cannot do everything. Coordination with other monitoring functions are very important. Today, other presenters, such as Yuan from BPKP, talked about three-line models. That is behind. I didn't understand what he says, but I could see his slide, maybe his paper. It was good. And three-line defense is very important. And also, coordination with our external board members who are certified public accountants. This coordination is important. And also other monitoring activities, such as ISO monitoring system or product assurance teams monitoring, and also using IT. Today is a day of digital auditing. Why don't we use IT such as CATs or other things? And finally, whistleblowing. Whistleblowing is the best. Haji Mesang. Yes. Haji Mesang, 1 minute left. Okay. Best way to get the information. And next place is ethical culture. I talked about not to prevent bad things. I talked about not to do bad things, but more important thing is to do good things. If you do something good, then you have no room to think of do bad things. Why don't you think to do good things for the society or for the company? If you begin to do, a company is doing good things for society, then you become proud of being your company's staff. Then you never can do bad things. And these kind of things should be included in the code of ethics. And such a code of ethics should be based on good ethical culture. But a good ethical culture cannot be built up in one day. Doing good things every day, then that conduct becomes good culture. And so please think of the good combination of not to do bad things, plus do good things and build up good ethical culture. Thank you. Okay. Thank you for all the panelists for the
presentation. Jadi kalau saya tarik benang merahnya mulai dari Pak Amin Sunaryadi, Ibu Siska, George, and also Hajime, it is very important for anti-fraud management to be a cyclical ya. Jadi flow yang dia mengalir terus-menerus saling terintegrasi bersama-sama. And also penting untuk internalisasi culture disampaikan dari aspek behavior. Pak Amin, Ibu Siska juga mengatakan dari culture, lalu George culture and Hajime as well culture. Sekarang kita akan mulai masuk ke area Q&A selama 10 menit. Terima kasih kepada panitia, ada cukup banyak waktu 10 menit. Saya undang teman-teman, baik Bapak satu, lalu di belakang Bapak yang batik baju coklat gitu ya. Satu lagi kalau ada waktu Bapak yang di depan. Baik, silakan kepada Bapak untuk berdiri, disebutkan nama dan juga organisasi dan pertanyaan ditujukan ke siapa. Thank you. My name is Effendi. I'm coming from Adaro. And the question is actually addressed to Pak George. Well, looking at to your finding that mentioned Indonesia in the corruption is far behind our neighbor in Malaysia, in Singapore, and also Australia. To me, that is very ashamed. Yeah, I am as a citizen, but in also that we know that because of the corruption, that will hinder our development of the country. So really, not a good thing for Indonesia to have that position. Yeah. We have heard from Pak Amin that actually he already mentioned a lot of things on the culture of the state-owned enterprise, but he did also mention that don't know on what is happening on the ministry, and don't know also what is happening on the politician, for instance. Yeah. So my question to you is that when you see Indonesia at the first time, I mean your spontaneous action, when you see that Indonesia is far behind on the corruption, what is your spontaneous reaction? What is happening in this country? Or is it because the population is so high in Indonesia compared to the other country, meaning that the case of the corruption is also more than the other country happening? So that's the question, Pak George. What is happening then actually from your spontaneous action or spontaneous thought, why Indonesia so bad on this corruption, despite we have already been doing all the control, all the culture, all the ethics that has been implemented? Thank you. Thank you for that question. So when you look at Indonesia or any other country, the message that comes from the Transparency International study is perceptions and may not have anything to do with reality. So I've worked in 24 countries, and every single one of those countries has fraud and unethical behavior. So that's why I was trying to show that when we look at Australia, it had a very high score, but the reality of it, you could see the scandals being populated, they're everywhere. So we can't look at these scores and think that Indonesia is more corrupt than others. These are just perceptions rather than things that are reality. People have to come in, you need to have data in order to support certain findings. But this sort of information around corruption perceptions, this is what gets published globally by Transparency International, which is a very well-known institute. And when you have facts, you're able to reach different sort of conclusions. And that's the only way to do it. But the nature of fraud and corruption is it's hidden. You don't see it. It could be in your corporation now and you wouldn't know that it exists, no matter how much audit, no matter how much supervision you have there. So that's where they rely on those perceptions. And as I said, the perception doesn't necessarily reflect reality, as we saw with the, as we saw with the case in Australia, where there's so much fraud when you just Google that internet search. I hope that answers your question. All right, thank you George for the interest of time. We continue to the next question. Oke, Mas, ya silakan Mas untuk berdiri. Oh ya silakan. Ya, terima kasih Pak Abi. Saya Niko Pardede dari TOR Group Protelindo.
saat kita bicara mengenai etik, hal yang teringat nama saya adalah kasus Sambo, Brigadir J. Di mana ada pimpinannya di Propam. Kalau kita bicara mengenai refleksi kita sebagai internal audit, kita itu di Propamnya institusi dan perusahaan di mana kita berada. Di situ banyak orang atau anggota yang tersangkut masalah etik. Tapi dalam prosesnya, di situ mereka dibawa ke satu proses penegakan sanksi. Penegakan sanksi, jadi ada yang di istilahnya PTDH ya, pemberhentian dengan tidak hormat. Nah, dalam refleksi kita sebagai profesi internal audit, kalau saya baca ke etik kita yang ada di website internal audit, itu saya melihat hanya aturan bahwa poin 1 tidak boleh ini, begini dan seterusnya. Tapi apa yang terjadi kalau misalnya anggota kita atau internal audit melakukan pelanggaran terhadap itu? Nah, kita sebagai internal audit di perusahaan kita berada, kita butuh arahan untuk seperti itu. Seperti apa? Karena regulator kita adalah IA dalam hal ini, kalangan profesi. Bagaimana dengan orang yang melakukan pelanggaran, auditor yang melakukan pelanggaran, tapi kita bukan anggota dari IA gitu. Tapi kita memegang titel sebagai internal audit. Nah itu dia, kita mohon tanggapannya seperti itu. Terus tadi yang Pak Amin sampaikan, saya coba menangkap ada kalimat yang signifikan, hal signifikan yang dilanggar. Dengan Ibu Siska juga bilang fraud besar gitu ya. Nah kita bicara ke organisasi di mana kita berada. Fraud besar dengan signifikan pelanggaran dari level staff sampai level atas beda parameternya gitu ya. Signifikan nggak signifikannya. Mungkin kalau di level manajemen 5 juta, 10 juta nggak signifikan gitu. Tapi kalau di level paling bawah itu yang mungkin 100.000, 200.000 juga itu signifikan sekali. Nah gimana parameternya yang menjadi acuan? Mungkin nggak ada ukuran jelas untuk mendeterminasi hal tersebut. Nah karena kalau pernah di tempat saya kerja sebelumnya gitu ya, pada saat satu pelanggaran etik disampaikan ke manajemen, disebut jumlahnya berapa, itu nggak signifikan gitu. Tapi di mata saya jumlah tersebut signifikan. Terima kasih, itu aja Pak. Baik, terima kasih Mas Niko. Pertanyaannya ditujukan kepada Pak Amin dan Ibu Siska ya berarti ya. Baik Pak Amin dan Ibu Siska, jadi pertanyaan pertama itu bagaimana menegakkan etik di level pimpinan dan bahkan di internal auditornya itu sendiri. Jika internal auditor tidak etis, ya impact-nya seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Niko. Mungkin pertanyaan itu dulu, bagaimana pandangan Pak Amin dan Ibu Siska? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Di dalam organisasi itu kita harus selalu bisa menemukan who is the boss. Bosnya siapa? Jadi kalau misalnya direksi, dia yang melakukan pelanggaran, kita mesti cari bosnya siapa. Bosnya kan pemegang saham, tapi pemegang saham day-to-day operation diwakili oleh Dewan Komisaris. Jadi yang harus menangani Dewan Komisaris. Kalau Dewan Komisaris terbatas dalam arti kewenangannya hanya mengawasi dan memberikan nasihat, maka hasil pengawasannya harus segera dilaporkan ke pemegang saham. Kalau pemegang saham kan bisa mengatakan, kamu direktur ini atau mungkin dirutnya, sekarang berhenti aja. Nah, kan bisa seperti itu. Jadi mesti clear, who is the boss. Kalau yang melakukan pelanggaran adalah internal audit, mesti clear juga, who is the boss. Bosnya kan kalau internal audit di struktur yang umum, bosnya kan dirut. Jadi dirut harus take action. Sama dengan tadi yang disebutkan perkara Sambo ya. Kan bosnya adalah Kapolri, makanya Kapolri take action. Jadi mesti clear dalam kita melihat who is the boss, maka dia yang harus take action. Ya, itu dari saya, terima kasih. Oke, I think pertama-tama saya ingin sedikit sekali kembali ke komentar pertama mengenai corruption ya, perception.
Just for info aja, kalau di kami PPATK dan juga PPATK dan dalam hal ini kami adalah OJK, itu melakukan yang namanya self risk assessment terhadap predicate crime hubungannya dengan AML ya, anti money laundering. Corruption adalah salah satu the highest, karena the three highest on the predicate crime in Indonesia. So one of the highest is actually is corruption. So itu kalau hal ini yang PPATK melakukan SRA atau NRA. Jadi kalau PPATK melakukan namanya National Risk Assessment, kalau OJK melakukan yang namanya Sectoral Risk Assessment, dan itu semuanya memang corruption is one of the highest. Ya, I don't know whether you call it perception because that's the fact is actually is the highest. Kemudian untuk menjawab tadi pertanyaan mengenai bagaimana kalau pelanggaran itu dilakukan oleh internal audit atau kan oleh presdir atau mungkin komisaris atau misalnya saya gitu ya, atau HR director, kami di CIMB Niaga jelas di dalam policy kami, whistleblower policy kami itu jelas. Jadi kalau misalnya hubungannya dengan internal audit harusnya reportnya ke siapa? Ya, jadi pelanggaran itu memang address-nya kemana. Jadi kalau even itu ke presdir, itu jelas di dalam polisi kami itu untuk pengaduan itu disampaikan kepada siapa. Jadi bukannya tidak mungkin yang namanya internal audit tidak ada bebas dari namanya pelanggaran dan lain-lain karena memang sudah jelas. Kemudian tadi sebenarnya saya juga tergelitik dengan mengenai signifikan. Pertanyaan mengenai dengan signifikan. Signifikan di kami CIMB Niaga tidak hanya terkait dengan uangnya, ya. Uang even Rp1 ataupun tidak ada kerugian finansial, kalau itu merusak reputasi atau ataupun menjadi suatu hal yang negatif mengenai berita negatif, itu sudah kami anggap sebagai signifikan. So amount is regardless. Of course amount juga adalah salah satu, tetapi that is not the only thing that we see whether it's significant or insignificant. I think that's, thank you. Alright, thank you Ibu Siska atas pertanyaannya. Hajime, because interest of time, I think we will close this session. George, we will close this session. Bu Siska, Pak Amin, kepada para peserta mohon tepuk tangan yang meriah kepada para pembicara, guru-guru kita ini yang sangat kita hormati. Mudah-mudahan bermanfaat sharing yang dilakukan oleh IAE ini di sisi panel ini. Selanjutnya kami mengundang Bapak Ibu untuk berdiri di tengah untuk kita bisa berfoto bersama ya, dan juga seremonial lainnya. Terima kasih Bapak dan Ibu. Baik, terima kasih Bapak Abi, dan untuk seluruh moderator, maksud kami untuk seluruh narasumber dan moderator, kami persilakan untuk dapat maju ke depan, dan selanjutnya kami mohon kesediaan Bapak Rama Kurnia untuk dapat naik ke atas panggung untuk dapat menyerahkan cendera mata kepada seluruh narasumber dan juga moderator. Baik, silakan untuk dapat berfoto bersama. And please take a photo group. Thank you, and now you can return to your seat. Kami persilakan Bapak Ibu sekalian untuk dapat kembali ke tempat.